Agama dan rasionalitas, bisakah berjalan berdampingan? Islam adalah sebuah agama yang dulu pernah menjadi agama terbesar di dunia. Peran agama ini cukup unik dalam sejarah manusia. Dalam setiap penjelasannya, Islam sering mengatakan bahwa ia adalah agama yang rasional. Nabi Muhammad sendiri memang mencoba untuk menjelaskan agama Islam dengan akal sehat, sehingga musuh-musuhnya tidak pernah mengatakan bahwa Nabi adalah orang yang bodoh. Nabi pada waktu itu selalu dibilang gila, karena memang pada zaman itu segala sesuatu yang tidak bisa dipikirkan masyarakat dianggap sebagai suatu kegilaan. Sebenarnya di dunia psikologi, kita bisa menemukan kalimat kegilaan sebagai orang yang memiliki intelektual di bawah rata-rata atau justru di atas rata-rata. Kegilaan kadang dekat dengan ketidakmampuan berpikir atau malah kejeniusan. Untuk menguji Islam disebarkan dengan cara apa, kita bisa melihat beberapa tahun setelah Nabi meninggal. Pada saat itu, ilmuwan-ilmuwan Islam tumbuh. Mereka adalah ilmuwan yang semenjak kecil sudah memahami Al-Quran. Ilmuwan ini menjadi besar karena di zaman itu agama Islam memang sangat mengutamakan rasionalitas. Beberapa ilmuwan tersebut adalah Avicenna atau yang dikenal dengan Ibnu Sina, ahli filsafat yang dikenal sebagai ahli medis hingga saat ini. Kemudian Algoritma atau Ibnu Musa al-Khwarizmi, ahli filsafat yang sangat mahir matematika. Kemudian ada Ibnu Rushd atau yang dikenal juga dengan Averroes dan banyak ilmuwan lainnya. Bahkan di dunia barat, Al-Ghazali pun disebut sebagai filsuf dengan pemikiran tentang psikologis manusia yang melampaui zamannya. Tidak pernah ada satupun ilmuwan di dunia barat yang menghina kemampuan ilmuwan Islam pada saat itu. Keilmuan barat berkembang dari ilmuwan Islam pasca Nabi meninggal. Dari hal ini, bisa dikatakan bahwa Nabi memang mengajarkan ajarannya dengan tujuan agar manusia menggunakan akalnya. Karena akal manusia adalah sumber dari semua kebajikan manusia. Karena itulah banyak manusia yang tidak jauh lahir dari Nabi adalah ilmuwan-ilmuwan hebat dunia. Tetapi nih, memang segala akal yang tumbuh selalu menemukan musuhnya sendiri. Ilmuwan Islam yang tumbuh saat itu dilabeli sebagai kafir oleh orang-orang yang irasional. Hampir semua ilmuwan dianggap tidak beriman ketika mereka menggunakan rasionalnya. Pertentangan antara manusia rasional dan manusia yang taklid memang tidak pernah selesai. Sejarah mengatakan bahwa semakin Islam tidak rasional, maka semakin Islam mundur dari peradaban. Dan semakin Islam rasional, maka agama itu juga semakin maju dalam peradaban. Kita mungkin ingat bagaimana Nabi membangun peradaban di Madinah. Segalanya sangat fleksibel, semuanya berdasarkan kesepakatan, semuanya menjunjung tinggi kemerdekaan berpikir, dan semuanya menghargai proses untuk berkembang. Yang Islam hadapi adalah musuh dari peradaban itu sendiri. Rasionalitas ditaruh di depan dan digunakan untuk memahami segala fenomena dunia. Untuk menjadi rasional, kita tidak perlu beragama Islam. Tetapi kalau beragama Islam bukannya sebaiknya kita rasional. Sejarah tidak pernah menemukan kondisi dunia yang benar ketika bumi dikuasai oleh orang-orang yang tidak rasional.